Welcome to our channel. Selamat pagi para saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Renungan Riap Sabda. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita memasuki Minggu Oktav Paskah yang ke-6. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saudara dan saudari terkasih, dalam Injil kita temukan pesan Yesus kepada para murid pada saat perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Dia berarti orang yang hidup dalam kasih. Selanjutnya, orang yang hidup dalam kasih berarti orang yang hidup oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudari, kita semua yang dicintai oleh Tuhan, bagaimana kita memahami secara praktis, secara konkret sabda Yesus itu dalam hidup kita setiap hari? Kita boleh mengambil analogi demikian. Dalam hidup setiap hari, kita mengenal, terutama mungkin dalam dunia bisnis, ada orang yang suka menyebut modal. Dalam dunia populer, hidup setiap hari, sering anak-anak muda berkomentar, mengomentari temannya begini, orang hidup harus memiliki modal. Meskipun nadanya guyon, tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan, kita refleksikan secara mendalam dalam konteks bagaimana kita memahami Injil hari ini, sesungguhnya ada hal yang menarik di situ. Hidup harus punya modal. Misalnya, kalau kita mau berbisnis, kalau kita mau belajar, modal utamanya apa? Kalau mau belajar, modal utamanya harus kita memiliki misalnya bekal untuk belajar. Semangat, itu yang paling dasar, itu modal. Semangat belajar yang tinggi. Saudara-saudari, kita semua dikasih oleh Tuhan. Seturut sabda Yesus yang kita dengarkan dalam malam perjamuan terakhir, pesannya kepada para murid. Sebagai orang Katolik, Yesus memberikan modal dasar itu kepada kita. Orang Katolik harus memiliki modal dasar yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus sendiri. Modal dasar hidup kita sebagai orang Katolik adalah hidup dalam kasih itu sendiri. Kasih adalah modal kita sebagai pengikut Yesus. Kasih itu kita temukan, kita dapat dari Tuhan Yesus sendiri. Hari ini, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil, orang yang memiliki modal kasih adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, selain modal, perintah Tuhan Yesus, kasih itu sendiri adalah perintah Tuhan Yesus itu sendiri. Orang yang memiliki modal kasih dalam hidupnya, artinya orang yang mengandalkan kasih dalam setiap ritme perjalanan hidupnya, adalah orang yang menerima dari Tuhan, orang yang menerima dari Tuhan sendiri, yaitu hidup yang berkelimpahan. Orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang hidup dari Roh Kudus itu sendiri. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah roh kasih itu sendiri, roh cinta Bapa dan Putra. Saudara-saudari, kita semua yang dicintai oleh Tuhan, kita diajak oleh Yesus untuk memiliki Roh Kudus itu sebagai modal perjalanan kita, yaitu roh kasih itu sendiri. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif, kasih yang tak berdaya, bukan. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang penuh daya, energi, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang menggerakkan kita untuk melakukan segala tindakan kita setiap hari dalam semangat cinta. Saudara-saudari,
Bapak Ibu, kita semua dikasih oleh Tuhan. Dalam perjuangan hidup kita setiap hari, kita didorong, diajak oleh Tuhan Yesus sendiri untuk memiliki semangat kasih yang penuh daya itu, semangat kasih yang aktif, semangat kasih yang memampukan kita, memberi daya kepada kita supaya hidup kita ini berarti, berguna bagi banyak orang. Jadi kasih yang dimaksud adalah kasih yang memberdayakan, yang menghidupkan bagi banyak orang. Contoh konkret, kalau kita memiliki kelebihan, kemampuan secara intelektual misalnya, dan kemampuan dari semua bidang. Nah, kemampuan yang kita miliki itu harus punya daya kreatif, supaya kemampuan yang kita miliki itu juga tertular, terbagikan kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup setiap hari, mulai dari yang sederhana sampai yang besar. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita semua yang dicintai oleh Tuhan, mari di Minggu Paskah yang ke-6 ini kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Kita memiliki modal kasih itu yang menandakan kita hidup dari Roh Kudus. Tanda juga kita bersedia melaksanakan perintah Yesus. Dengan kata lain, pada akhirnya orang bisa melihat bahwa Tuhan hidup dalam diri saya, dan Tuhan hidup dalam diri saya berefek kepada hidup orang lain yang juga hidup di sekitar saya dan yang kita jumpai dalam hidup setiap hari. Semoga semangat kasih itu menjadi senjata utama kita dalam mengarungi perjalanan hidup kita setiap hari, apapun situasinya, apapun kondisinya hidup kita. Terutama di masa-masa saat ini, semua kita berjuang dengan semangat kasih itu, yaitu mengandalkan Allah sendiri dalam hidup setiap hari. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.